apakah firman itu punya nama? Ya. Apakah firman itu punya nama? Kalau punya nama, namanya siapa? Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta Master of Bibliology Study. Apakah firman memakai F huruf besar? Bahasa Inggrisnya word, bahasa Yunaninya leksis, atau arkontas, dipahami sebagai arkontas. Apakah firman pakai F huruf besar itu punya nama? Jika ya, siapa namanya? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu maksudnya yang awal. Adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 12, mereka diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oh, ternyata firman itu punya nama ya. Ya, firman dan Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah itu ternyata punya nama. Ayat ini jelas very clear bahwa firman dan Allah itu satu. Kata gantinya nya, bukan mereka ya. Artinya kata ganti tunggal. Wahyu 19 ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa firman Allah itu punya nama. Siapa nama firman dan Allah? Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama di atas segala nama, artinya nama Allah. Oleh nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas, di bumi, dan di bawah bumi. Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Allah Alfa Omega, Maha Kuasa adalah Aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16, Aku Yesus. Jadi very clear, firman adalah Allah dan punya nama Yesus. Salam Pendeta HTD ya. Jadi Allah itu, Bapak Ibu Saudara, eksistensi Allah itu selalu ada Allah dan ada Tuhan. Tuhan dan Allah. Kalau roh itu Tuhan dan Allah ini satu roh, roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. Jadi pada mulanya firman, firman itu pahami sebagai Tuhan. Pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan itu adalah Allah. Ya, Allah duduk di tahta surga disembah, firman itu berkarya. Apakah firman dan Allah ini punya nama? Jawabannya yes. Orang yang menerima namanya disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dan namanya ialah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Jadi firman itu punya nama, betul. Allah itu punya nama. Yes. Tuhan itu harus punya nama, Allah harus punya nama. Itu baru Tuhan Allah yang real, bukan fiktif dan tidak ilusi. Siapakah nama firman? Siapakah nama Tuhan? Siapakah nama Allah? Yesus. Very very simple. The real name, original name, proper name, true name, authentic name dari Tuhan, dari Allah adalah Yesus, Yesua. Ya, bukan Elohim, bukan Adone, bukan Yehosua, bukan Yehova. Nama Tuhan, nama Allah adalah Yesus, Yehova. Very very clear ya. Jadi clear ya, Gusti Allah itu harus kagungan asmo. Ya. Ya. Jadi kalau begitu Allah itu bukan nama, bukan nama. Tuhan itu bukan nama, bukan. Allah dan Tuhan itu punya nama. Di Perjanjian Lama salah satunya dibuktikan di dalam Esra 5 ayat 1. Ada suku Yahudi yang menyerukan dalam nama Allah Israel, Basum Allah, Basmalah, Bismillah, menyerukan dalam nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Di Perjanjian Lama pun ditegaskan Allah itu kagungan asmo, Yahweh. Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15. Di Perjanjian Baru dinyatakan nama di atas segala nama, the name above every name, yaitu Jesus.
Filipi 2 ayat 9 dan 10 very clear. Jadi Tuhan dan Allah harus punya nama. Ya, apakah firman punya nama? Ya, firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kembali kami mengingatkan untuk kehidupan dunia, Bapak Ibu Saudara, kita harus toleransi, saling menghargai. Ya, Yesus saja sebagai pencipta matahari, ya, matahari itu diciptakan oleh Yesus untuk semua orang. Matius 5 ayat 45, untuk orang yang jahat, untuk orang yang baik, untuk orang yang percaya Yesus, untuk orang yang tidak percaya Yesus, untuk orang benar, untuk orang yang tidak benar, dikasih matahari yang sama, dikasih oksigen, dikasih hidup. Untuk urusan kehidupan itulah Allah itu kasih, Allah itu mau semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan sesama umat beragama. Tapi untuk urusan surga, urusan keselamatan, mohon maaf, kita menunjukkan bahwa kita itu beda. Ya, ingat ya, untuk urusan surga, untuk urusan keselamatan, untuk urusan hidup kekal nanti, ya, itu barulah kita menyatakan bahwa oh mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, kita berbeda. Allah kita beda, Tuhan kita beda, kitab suci kita beda, apalagi keselamatan kita beda, surganya beda. Tapi untuk urusan di bumi kita saling menghargai, saling menghormati. Itu seperti itu ya. Dan jangan lupa ya, kita doa untuk pemilu yang sudah moralnya terjun bebas, sebaiknya jangan ikut. Ya, sehebat apapun Anda, sepinter apapun Anda, kalau moralnya nol, itu kata Pak Lurah. Pak Lurah berkata, sehebat apapun Anda, kalau moralnya nol, itu nggak ada gunanya. Lah Pak Lurah, ini bukan moralnya nol lagi Pak Lurah, ini moralnya minus. Mestinya kasih tahu dong, kamu yang moralnya sudah terjun bebas, yang moralnya sudah minus, udah aja nyingkir, nggak usah ikut. Mestinya begitu. Ya, ini ngomongin apa Pak? Ya, ngomongin milih Pak Lurah, ya. Ya, calon-calon Pak Lurah yang moralnya sudah terjun bebas, moralnya sudah minus, ya, sebaiknya mundur. Kan mestinya begitu. Soalnya Pak Lurah sendiri yang sudah berkata, percuma kamu hebat tapi moralmu nol. Pak Lurah, ini yang sedang kenyataannya moralnya ini bukan nol lagi Pak Lurah, minus. Ya, ayo ya, kita gunakan hak pilih kita. Kemana orang Kristen menyatakan pendapatnya atau memilih, disitulah yang menang. Ya, jangan lupa ya Pak, rambut putih ya. Ini I love you ini ya. I love ini kan L ya. Ini you. Jadi sebenarnya gini itu I love you ini. I love you rambut putih begitu. Ya. Ya saya harus prihatin Pak sebagai apa rohaniawan rohaniawan. Ya sudah pokoknya yang itu keprihatinan kita itu apa Pak? Moral. Kalau pemimpin moralnya sudah minus Pak, astagfirullah. Ya. Moral pemimpin yang minus kok dipilih. Ya. Mau jadi apa ini negara? Ya. Ya pilihlah orang-orang yang moralnya bagus ya. Lah sudah dibilang cacat etik kok, secara kode etik cacat. Mestinya kalau moralmu bagus, udah dibilang kamu cacat secara etik, ya mundur dong. Mestinya kan begitu, betul. Ngomongin apa sih Pak? Ngomongin Pak Lurah loh. That it ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya.